Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ice Trisnawati 1911310028, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Mata kuliah Komunikasi Massa, dosen pengampu Poppy Damayanti, MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang teori-teori komunikasi massa. Teori-teori komunikasi massa terdapat 5 teori. Yang pertama, teori pengaturan agenda atau agenda setting teori. Agenda setting adalah menciptakan public awareness atau kesadaran masyarakat yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya pada media massa. Jika tadi terdapat teori yang pertama, sekarang teori yang kedua. Teori sistem ketergantungan media dikembangkan oleh Sandra Bach, Rokes, dan Melvin Daflur pada tahun 1976. Teori ini berlandasan pada sebuah dasar literatur sosiologi klasik, di mana media dan penggunaannya harus dipelajari di dalam konteks sistem sosial yang lebih besar. Sistem ketergantungan media ini terikat dalam suatu hubungan timbal balik pada sistem sosial yang luas, pada media massa, dan individu dalam penjelasan yang mendalam tentang efek media. Terdapat 1 dan 2 teori, sekarang teori ketiga. Teori spiral keheningan, spiral of Slange teori, dan asumsinya spiral keheningan merupakan salah satu teori komunikasi massa. Teori spiral keheningan ini biasa disebut sebagai spiral of Slange teori atau teori spiral kesunyian. Secara bahasa, teori spiral keheningan diambil dari kata spiral yang berarti suatu perputaran lingkaran dan keheningan yang berarti sunyi. Sebenarnya, teori ini merupakan salah satu dari teori komunikasi politik. Dalam ilmu ini, komunikasi teori keheningan adalah sebuah putaran lingkaran dan keheningan yang berarti sunyi. Sebenarnya teori ini merupakan salah satu dari teori komunikasi politik. Dalam ilmu ini, komunikasi teori keheningan adalah salah satu di mana seseorang memiliki opini dari berbagai isu, namun terdapat keraguan dan ketakutan untuk memberikan opini itu karena merasa terisolasi, sehingga opini tidak bersifat terbuka alias tertutup. Yang keempat, teori jarum hipodermik. Istilah teori jarum hipodermik dalam komunikasi massa diartikan sebagai media massa yang terdapat menimbulkan efek yang kuat, langsung, terarah, dan segera. Efek yang segera dan langsung itu sejalan dengan pengertian stimulus respon yang mulai dikenal sejak penelitian dalam psikologi tahun 1930-an. Mulai jarum suntik pada dasarnya adalah aliran suatu tahap one step flow, yaitu media massa langsung kepada khalayak sebagai massa audiens. Model ini mengasumsikan media massa secara langsung atau cepat dan mempunyai efek yang amat kuat atau massa audiens. Media massa ini sepadan dengan teori stimulus respon dan sering digunakan pada penelitian psikologi antara tahun 1930 dan 1940. Teori stimulus respon mengajarkan setiap stimulus akan menghasilkan respon secara spontan dan otomatis, seperti gerak refleks. Yang kelima, teori penggunaan dan pemenuhan kebutuhan. Usage and gravitation theory adalah salah satu teori komunikasi di mana titik berat penelitian dilakukan pada pemirsa sebagai penentu pemilihan pesan dan media. Pemirsa dilihat sebagai individu aktif dan memiliki tujuan. Sekian, itulah presentasi saya tentang teori-teori komunikasi massa. Semoga dapat menambahkan ilmu dan pengetahuan kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.